Ruli, Bang Pitra. Selamat malam, Mbak Valeri. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Ruli terlebih dahulu. Bang Ruli, seperti apa kronologi saksi Ismail ini menyatakan melihat secara langsung bahwa melihat Vina dan Eki kecelakaan, bukan dibunuh? Betul. Kemarin kami kedatangan atau saya diminta untuk datang untuk menyaksikan kesaksian dari seseorang saksi yang namanya Ismail. Ismail ini adalah penduduk Bekasi kalau nggak salah ya. Yang kebetulan malam itu dia habis mengadakan lamaran untuk anak angkatnya di Cirebon. Kemudian dia melewatilah jembatan Talun itu. Menurut dia di jembatan itu dia di dalam arah yang berlawanan. Jadi dia dari bawah, kemudian motor yang diduga Eki dan Vina itu dari atas. Nah, menurut dia melihat bahwa motor ini jalan atau dikendarai dengan cara ugal-ugalan, artinya siksak gitu. Siksak, kemudian terakhir diangkat motornya itu semacam standing gitu. Nah, ketika jatuh lagi ke bawah, itulah dia kemudian motornya itu menabrak trotoar. Dan kemudian tubuh daripada Eki dan Vina itu menghantam pipa lampu yang ada di situ. Nah, kemudian dia dekati itu. Menurut dia dekati, waktu itu belum ada siapa-siapa, didekati dalam jarak kurang lebih 2 meter. Nah, karena dari arah berlawanan ya, nah, menurut dia posisinya kedua-duanya itu ke dalam kondisi tertelungkup. Yang diduga namanya Vina ini menggunakan jaket yang ada tulisan ekspresinya, tetapi tidak dipakai, tetapi diikatkan di pinggang lah gitu. Nah, kemudian gak berapa lama datang penduduk-penduduk yang lain dan kemudian dikatakanlah supaya dilaporkan kepada polisi. Mereka tidak ada yang berani mengganggu TKP itu karena takut. Nah, sehingga beberapa lama kemudian muncullah, atau menurut dia 20 menit kemudian setelah ada pengendara motor yang melaporkan kepada Polsek Talun, maka datanglah polisi dari Polsek Talun untuk melihat kondisi. Kemudian petugas itulah yang membalikan tubuhnya, kemudian difoto dan lain sebagainya, dan diangkat ke dalam mobil, dibawa ke Rumah Sakit Kebonjati, sedangkan kendaraannya dibawa ke Polsek. Itu keterangan yang kami dapat. Artinya kan saksi Ismail ini diduga menjadi satu-satunya saksi yang melihat dari awal kronologi dari motor yang dikatakan melakukan adegan berbahaya standing hingga akhirnya jatuh dalam kondisi telungkup. Apakah ini sudah disampaikan ke penyidik pada waktu itu, Bang Ruli? Belum lah, ini kan baru kemarin. Dan saya perlu jelaskan bahwa saksi yang melihat ini ternyata bukan hanya Ismail. Ada satu lagi yang namanya Adi. Adi ini musafir. Dan dia waktu itu kondisinya lagi ada di atas jembatan, sedang duduk, sedang mau makan nasi yang diberikan oleh penduduk. Pada waktu itu, karena dia gitu. Jadi ada 3 atau 5 yang melihat waktu itu. Begitu. Bang Ruli, kenapa baru sekarang saksi Ismail ini muncul memberikan pernyataan ke publik setelah kisruh kasus Vina ini kembali viral? Nah, menurut dia, setelah kejadian itu dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu ada kejadian sampai ada pembunuhan dan lain sebagainya, dia tidak tahu gitu. Nah, dia tahu itu di beberapa bulan yang lalu setelah kasus ini viral di mana-mana, dan kemudian dia lihat lokasinya, oh ini kan tempat saya waktu itu melihat kejadian itu, gitu. Itu menurut dia. Sehingga kemudian dia berinisiatif untuk datang ke tempatnya Kang Deddy Mulyadi gitu. Nah, kemudian dalam satu kesempatan dia datang tidak ketemu, dalam kesempatan kedua lah baru ketemu kemarin itu. Nah, itu dia baru ketemu sama Kang
kenapa dia baru sekarang melaporkan itu? Karena dia melihat, menurut dia melihat atau dia nonton film Vina 7 hari itu. Nah, menurut dia itu nggak betul, gitu. Sehingga dia ingin meluruskan, karena dia saksi mata yang lihat, gitu. Jadi itu latar belakangnya. Oke, baik. Bang Pitra, silakan ditanggapi dari pihak Anda, tanggapan atas keterangan baru saksi Ismail ini. Ya, Mbak Valeri, sepanjang itu untuk kebenaran material pasti akan kita dukung ya. Karena perspektif kita ini yang pertama ingin menjaga kebenaran material dan menjaga keadilan agar tetap tegak lurus. Yang pertama, saya ingin tanggapi dari, karena ada video tadi yang diputar ya. Saksi ini saya melihat pintar sekali gitu loh. Karena dia tahu ada bahasa dugaan gitu. Apakah ini sudah disetting ngomongnya duluan atau enggak, kita nggak tahu kan gitu. Karena dugaan saya itu Vina dan Eki. Biasanya kalau memang masyarakat awam itu nggak mengerti dia terkait dengan asas presumption of innocence gitu. Sehingga ini perlu didalami lagi oleh penyidik. Karena begini juga Mbak Valeri, kemarin-kemarin juga banyak juga saksi-saksi yang testimoni ini, testimoni itu. Setelah dimintai keterangan oleh polisi, penyidik, dan diinterogasi oleh penyidik, ternyata keterangan itu tidak benar, diakui hanya untuk mencari sensasi saja. Banyak yang sudah diperiksa oleh penyidik, dan saya dapat informasi itu dari penyidik gitu. Sehingga kalau memang saksi ini melihat dan mengetahui, ya silahkan aja datang dia ke penyidik, berikan aja kesaksiannya, bukan hanya buat testimoni gitu. Nanti kan akan dilakukan interogasi oleh penyidik, apakah kesaksian dia itu benar atau tidak, ataukah hanya disetting atau tidak, kan nanti akan diketahui gitu loh. Karena ada beberapa saksi-saksi juga yang dimintai keterangan oleh penyidik dan dia bertestimoni setelah diperiksa oleh penyidik tidak sesuai dengan keterangan dia di dunia maya gitu. Nah, terus saya ingin sampaikan terkait dengan keterangan saksi ini juga tanda tanya juga ya. Karena berdasarkan pengakuan dia, katanya itu posisi si korban ini telungkup. Padahal saksi yang melihat ini di lapangan itu, saksi Suroto, itu posisinya itu telentang kedua korban. Dan Suroto inilah yang menghubungi polisi agar datang ke TKP karena dia saksi pertama yang melihat itu. Terlepas dia membuat keterangan yang katanya ada standing dan lain-lainnya, dia nggak bisa menyimpulkan itu kecelakaan gitu loh. Karena ya yang pertama saksi ini belum pernah dimintai keterangan dan tidak dibawa sumpah dia memberikan keterangan. Nah, kalaupun itu dia katanya tahu, ini sudah 8 tahun silam lamanya, kenapa baru muncul sekarang dan kenapa dia tajam kali pengingatannya gitu loh. Nah, dan dia juga udah tahu itu kalau memang kasus ini biarkan 2016 sini sudah viral. Apalagi saya lihat ini keterangan dia itu sudah dimasukkan di dalam akte notaris. Karena memang ini saya lihat di dalam masuk akte notaris, saya khawatir ini berpotensi terjerat pasal 263 ayat 2 yang bunyinya setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana sama dengan ayat satunya 6 tahun penjara. Jadi Bang Pitra, nanti kita akan kembali meminta keterangan dari Bang Ruli apakah sudah ada rencana untuk saksi Ismail ini untuk melaporkan keterangannya kepada penyidik. Namun kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNewsroom.